Halo guys, sekarang kita ada di kandang sapi Ar-Rahman. Ini kita observasi. Selamat siang sebelumnya. Di sini kami perwakilan dari kelas B, terutama kelompok 4 dalam mata kuliah manajemen kesehatan ternak. Izin mewawancarai Akang terkait kesehatan ternak di komoditas sapi potong. Boleh. Apakah boleh kan? Boleh. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Gultom James Donado dengan 3 digit NPM terakhir 093 dan Nama saya Ahmad dengan 3 digit NPM terakhir 062. Ya. Oke, langsung saja Kang. Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama tentang kesehatan ternak nih Kang. Apakah Akang mengetahui kesehatan ternak dari komoditas yang Akang kuasai, terutama komoditas sapi potong? Kalau untuk penyakit kesehatan pada ternak sih, mungkin alhamdulillah lah kita di kandang sapi Ar-Rahman ini yang punyanya Pak Simet, udah mengenali lah secara menyeluruh terkait kesehatan hewan ya. Pertanyaan yang kedua itu apakah Akang dan Bapak Pak Simet ini. Pak Simet itu mengetahui bahwa sebagai peternak itu perlu mengenali penyakit-penyakit yang ada di sini di Ar-Rahman ini. Kalau misalnya disebut perlu ya pasti perlu banget lah. Jadi mungkin setiap peternak sapi potong juga harus tahu untuk penyakit-penyakit pada komoditas hewan sapi potong ini, karena kan kalau kita nggak tahu itu kan bisa mengganggu ke produksi kita. Terus juga kalau misalnya kita nggak tahu, kita blank banget kan, itu kita nggak bisa mengenali. Misalnya ada gejala-gejala dari penyakit ini, penyakit A, penyakit B, penyakit C. Kita kan kalau misalnya tidak tahu, nggak tahu, dan ujung-ujungnya adalah menimbulkan kerugian, itu kematian pada hewan. Kalau misalnya kenapa pentingnya untuk mengetahui itu kan untuk kita bisa melakukan tindakan preventif gitu kepada hewan-hewan yang kemungkinan sakit atau akan sakit gitu. Tadi itu kan Akang tuh tentang tindakan preventif nih. Kalau misalnya di kandang sapi potong Ar-Rahman ini, tindakan preventif yang dilakukan atau perawatan khusus yang dilakukan seperti apa Kang? Sebenarnya kalau misalnya di kandang sapi Ar-Rahman ini paling penting itu kebersihan ya. Kebersihan kandang itu paling utama mungkin, karena saya mikirnya kalau misalnya kandang nggak bersih ya penyakit banyak pasti di situ gitu. Satu, kebersihan. Kedua juga kita memilah, kita mengkarantina sapi-sapi yang sakit, tidak disatukan dengan sapi-sapi yang sehat gitu, karena penyakit-penyakit sekarang kan lumayan cepat ya penyebarannya juga, misalnya dari udara atau dari lalat, apalagi terutama dari lalat, apalagi PMK itu kan cepat banget ya nyebarnya. Jadi kita pisahin biasanya sapi-sapi yang sakit itu supaya nggak kena ke sapi-sapi yang sehat gitu. Waktu atau masa karantinanya itu berapa lama itu? Kita masa karantina itu lihat juga tergantung penyakitnya juga ya. Ada yang 2 minggu udah bisa normal lagi, ada yang harus lama, ada yang sebulan. Itu gimana sakitnya juga. Kalau misalnya kita dinilai sapinya udah cukup pulih, udah pulih dan udah aman dari penyakit, kita balikin lagi ke kandang asalnya gitu. Tapi berdasarkan komoditas sapi potong di Ar-Rahman ini Kang, apakah ada pernah mengalami pengalaman tersendiri di tempat ini terkait penyakit itu? Terkait penyakit ya, karena kuantiti kita lumayan besar, lumayan lah 313 ekor, dan juga kita dari bakalan sapinya dari berbagai daerah ya, dari Jawa Timur, dari Lampung juga, penyakit-penyakit kan berarti lebih variatif lah. Kita di sini kemarin itu PMK lagi lumayan banyak, terus juga kencing darah ada beberapa ekor, dan juga kencing darah ada 4 kasus, tapi 2 mati 2 sembuh. Terus juga blood, terus sekarang yang lagi seringnya batuk, IBR lah gitu. Nah, pas terjadi penyakit itu cara penanganinya itu gimana Kang di Ar-Rahman ini? Cara penanganannya kita untuk PMK ya, apalagi untuk PMK itu tahun ini gitu kita
menyiapkan iodin deh. Kalau vaksin udah kadang yang udah vaksin juga tetap kena gitu. Kita biasanya obatnya kalau PMK ya untuk obat semprotnya ke kaki atau ke mulut pakai iodin. Kalau ke kaki itu iodin sama alkohol dicampur. Kalau misalnya untuk ke mulut itu iodin sama betadine obat kumur. Tahu? Itu untuk lidah biasanya kalau misalnya PMK sekarang itu kalau kenanya ke lidah itu biasanya lidahnya berkerak. Berkerak terus hypersalivasi. Jadi si ludahnya keluar terus banyak. Nah, untuk yang kencing darah kemarin itu kita pakai Triponil. Triponil itu obat untuk parasit darah dan works. Alhamdulillah itu Triponil itu bentuknya serbuk. Tapi kita diinjek ke intramuskular biasanya ditambah biopros ATP. Pakai ATP juga. Terus untuk IBR yang lain-lainnya kita paling pakai anti radang, terus juga vitamin aja masuk, vitamin B kompleks, vitamin A, D, E, terus juga antihistamin juga masuk, paling gitu-gitu. Terus ditambah kita tiap hari itu bikin kayak jamu, jahe sama kunyit blender, dicekokin ke sapi-sapi yang sakit biasanya. Kadang juga kalau misalnya memang udah kelihatan lemes sapinya, saya pakai jamu itu telur sama gula merah. Jadi dicekokin ke sapinya. Memang untuk biar untuk ada tenaga aja. Kepakan apa langsung? Enggak, dicekok langsung ya. Enggak kepakan. Tapi empuk Kang. Ya sejauh ini lumayan. Jadi dari jamu juga mendukung untuk ya. proses metabolisme ternak itu agar dapat pulih kembali Kang. Iya, untuk pulih kembali. Terus juga ditambahkan kita obat-obatan vitamin diinjek lewat intramuskular. Itu kan terkait obat ya Kang dan penanganannya. Apakah ada instansi luar seperti pemerintahan ataupun peternak-peternak lain, industri peternakan lain yang melakukan penyuluhan Penyuluhan ke sini. ke Araman? Kalau penyuluhan sih mungkin sebenarnya dari dinas tuh udah sempat ada warning untuk mengurangi populasi atau lebih selektif memilih. Atau enggak jangan dulu ngisi kandang lah katanya, karena penyakitnya lagi banyak. Cuman kan resiko kita yang namanya pedagang adalah apalagi sapi ya. Sapi itu kan biasanya orang-orang nyarinya nggak mungkin mepet-mepet ke kurban. Pasti dari 2 bulan sebelum itu udah pada nyari juga, udah ada booking gitu. Jadi kita waktu itu ambil resiko untuk ya udah kita penuhin aja kandang dengan resiko penyakit, dengan resiko nanti ada terserang penyakit, ya udah kita harus siap untuk pengobatannya gitu. Kalau dari dinas paling ya mantri aja, dari mantri aja lah gitu. Terus sama peternak lainnya kita sharing aja tentang obat yang ampuhnya apa, kalau sakit ini gimana gitu aja sih paling. Kalau misalnya ini pencegahannya itu Araman ini lebih fokus terhadap buku-buku untuk pencegahan ternak atau dari pengalaman Araman tersendiri pribadi. Nah kalau misalnya untuk penanganan ya, kita sih banyaknya sebenarnya lewat meskipun kita ada yang dari textbook, dari buku, dari jurnal atau apa, cuman kita biasanya lebih karena kita banyak sharing sama peternak terus sama mantri juga, kita lebih banyak berarti yang by experience aja gitu. Pengalaman ya. Dari pengalaman terus tapi nggak sedikit juga kita banyak referensi dari memang jurnal-jurnal atau dari buku gitu. Untuk pengobatannya apa, vitaminnya apa kayak apa. Mungkin terkait obat udah, itu pengalaman. Nah, mungkin best experience yang pernah dimiliki oleh Araman kayak gimana Kang? Yang benar-benar itu pengalaman yang berharga. Pengalaman berharga mungkin lebih ke harus lebih selektif pilih bakalan yang bakal masuk sih. Karena kan kita nggak tahu apakah sapi kita dari sana benar-benar normal atau bekas gelonggong atau apa, kan kita nggak tahu. Kalau misalnya sapi-sapi yang bakalannya bekas gelonggong kan itu berpengaruh juga ya kan nanti ke proses penggemukan kita gitu dari penyakit atau apa. Terus juga pengalamannya harus lebih open aja untuk setiap informasi yang kita dapat gitu. Karena zaman sekarang kan sebenarnya informasi mudah untuk diakses. Cara pengobatan atau apa juga banyak banget lah caranya gitu sekarang kan. Tinggal kita mau atau enggak untuk mencari informasi tersebut untuk sharing juga. Kalau Araman ini berarti open sharing ke
ke industri peternakan lain juga Kang ya? Sharing juga, kita banyak sharing sama peternakan-peternakan di atas. Terus juga Ar-Rahman ini juga alhamdulillah dipakai untuk koas anak-anak kedokteran hewan. Untuk stase hewan besarnya mereka koasnya di sini. Kalau mitra berarti udah di jaring mitra udah agak banyak kan? Mitra gimana? Misalnya sama mitra dari komoditas ternak, sapi potong, yang industri peternakan yang lain gitu. Ya paling kalau disebut mitra banget ya, ya namanya peternak-peternak kan ya disebut mitra ya semuanya juga mitra gitu. Ada barang nggak di sini, ada barang nggak di sana gitu. Ini kurang barang, ada nggak lebih barang ya itu ya mitra mah kita sekitar sini aja lah gitu. Terus kalau mitra dengan instansi pendidikan ya kita seringnya sama Unpad sama FKH gitu. Kan tadi di Ar-Rahman ini penyakitnya tuh PMK sama kencing darah ya kan? Nah itu tuh termasuk ke dalam golongan penyakit yang ringan atau berat sih Kang? Kalau PMK ya disebut berat, cuman memang bisa lah untuk ditangani gitu kalau kitanya memang rajin. Kalau kitanya memang rajin bisa lah tertangani. Tapi kalau misalnya kencing darah itu kita memang harus jeli karena sepengalaman saya kalau telat sedikit aja nggak ketolong gitu. Bisa mengakibatkan meninggal? Iya, 2 hari lah paling. Kalau telat ya, bukan kalau nggak tertangani, kalau telat nanganinya, kalau telat menangani itu 2 hari bisa mati gitu. Cuman alhamdulillah kita juga yang ada kencing darah, ada juga yang sehat memang. Udah normal lagi juga gitu. Karena waktu itu kita jeli untuk pengobatannya. Jadi ada indikasi kencing darah langsung kita obatin gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sapinya normal. Itu langsung ditangani ya Kang? Iya, iya. Pas waktu awal nih Kang, pas waktu awal mengetahui PMK terus kencing darah atau penyakit yang lainnya, dari Akang sendiri panik gak sih Kang pas mengetahui hewan itu sakit? Terus penanganan pertamanya dari Akang tuh seperti apa di sini? Ya kalau misalnya untuk panik, ya panik ada lah, pasti semua orang bukan panik tapi khawatir lah. Lebih ke khawatir karena ya namanya juga hewan dagangan gitu ya. Kalau mati kan menimbulkan kerugian juga gitu. Penanganan pertama ya kita langsung kasih jamu, kasih vitamin juga gitu aja. Terus dia lebih diperhatikan si sapi yang memang sakitnya gitu. Kalau misalnya ada luka apa iodin, dipakai iodin atau antiseptik atau antibiotik gitu. Kalau penyebabnya tersendiri, asal mula penyebabnya gimana Kang? Awal mula penyebabnya mungkin ya sapi-sapi yang tadinya dari luar itu mungkin udah terserang penyakit dibawa ke sini, tapi memang penularannya alhamdulillah saya nggak terlalu banyak. Nggak kayak mungkin kalau PMK yang pertama itu menularnya cepet banget. Kalau yang sekarang ya PMK-nya kenanya di sapi itu kiri kanannya nggak kena gitu, karena itu udah kebuktian di sini gitu. Ya, kalau yang sekarang cuman memang tetap berbahaya gitu. Jadi kita langsung kasih perhatian lebih, ya dikasih vitamin, dikasih jamu. Terus juga kalau misalnya yang kakinya kena, mungkin alas untuk berdirinya juga kita kasih karpet, kita kasih karet atau dikasih tiger gaji biar lebih empuk gitu. Jadi dia bisa berdiri. Tapi kan tadi tuh Akang ngasih tahu tuh kalau misalnya ada sapi misalnya di tengah-tengah kiri kanannya kan nggak kena. Ya. Nah itu tuh faktor apa sih Kang? Mungkin faktor kekebalan tubuhnya sapi-sapi kiri kanannya juga ya, atau misalnya memang kebetulan belum menular aja gitu si penyakitnya ya. Kan Akang biasanya menanganinya itu sendiri ya. Nah, pernah nggak sih Akang kayak manggil pihak lain kayak dokter hewan atau mantri untuk itu paling mengobati? Kalau untuk pihak luar ya paling mantri, karena mungkin ada beberapa obat atau penanganan yang saya belum tahu dan harus manggil mantri. Tapi alhamdulillahnya mantrinya juga informatif. Jadi setelah dia datang memberitahu gimana cara menanganinya, kesininya kita sendiri. Lebih ke sendiri aja. Lebih ke sendiri, tapi memang pasti info pertamanya dari mantrinya, cara untuk menanganinya gitu. Kan tadi tuh penyakit kencing darah Kang ya, ada tuh blood sama PMK. Menurut Akang itu
penyakit yang skala ringan, sedang atau berat? Kalau bloated mungkin sedang ya. Sebenarnya kan masih bisa tertangani kalau kitanya jeli. Kalau kencing darahnya mungkin menurut saya yang berat tuh kencing darah itu berat gitu. Yang PMK juga hitungannya berat juga sih sebenarnya. Paling segitu untuk sesi diskusi dan wawancaranya. Terima kasih banyak Kang atas sharingnya Ya, tentang iya. pengalaman dan ilmu yang diberikan oleh Akang kepada kami mahasiswa Papet Unpad. Sekian ya Kang. Siap. Terima kasih juga. Ya, terima kasih Kang.